Aksi nyata sosialisasi modul 1 dari Herni Juni Asri, calon guru penggerak angkatan 4. SMP Negeri 1 Paraan berada di Jalan Letnan Suwaji nomor 9 Paraan. Kurang lebih berjarak 11 km dari pusat kota Kabupaten Temanggung. SMP Negeri 1 Paraan memiliki 21 kelas dengan kurang lebih 50 guru dan karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Parakan, yang mana di SMP 1 Parakan pada angkatan 4 ada 3 guru penggerak, kemudian angkatan pertama dan sudah lulus ada satu guru penggerak, kemudian 1 guru penggerak lagi mutasi dari SMP 1 Bangsari ke SMP 1 Parakan. Untuk aksi nyata dari angkatan 4 ketika guru penggerak dari Ibu Herni Juniasi, kemudian Bu Sumiati, Bu Diah Rusa, selama aksi nyata di SMP 1 Parakan sudah membawa banyak perubahan, utamanya di perubahan pembelajaran. Untuk Bu Herni itu perubahan pembelajaran yang tadinya ya walaupun sudah berpusat pada siswa tapi belum menggali potensi secara penuh. Sudah menggali potensi tapi belum secara sepenuhnya. Kemudian dengan dari pembelajaran dia modul 1.1 sampai 1.4 itu ada perubahan yang luar biasa, di mana filosofi Ki Hajar Dewantara sudah diterapkan di dalam proses pembelajaran. Siswa diberi keleluasaan untuk mengembangkan potensinya sesuai KD yang sudah diberikan, sehingga siswa bisa berekspresi, bisa menggali potensinya dalam KD yang diberikan oleh guru tersebut. Kemudian, dalam hal proses pembelajaran yang menggunakan media, sudah banyak media yang digunakan. Antara lain ada peta konsep, kemudian ada tugas mandiri siswa, yang mana dengan bimbingan guru siswa-siswa dengan kemandiriannya bisa memaksimalkan dari KD yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Dengan penyampaian filosofi KHD, kemudian budaya positif di sekolah juga, itu yang dari modul 1.4, budaya positif di sekolah, karena dengan sekolah penggerak juga kita utamanya visi misinya mewujudkan pelajar yang berprofil Pancasila, membina karakter, mandiri, kolaborasi, kegotong royongan, kemudian kebinekaan tunggal ikaan. Di situ nampak perubahan dari siswa yang tadinya di kelas itu hanya ikut mendengarkan penjelasan guru, sekarang sudah ikut beraksi siswanya, sudah aktif, sudah kreatif, sudah inovatif. Kemudian pembelajaran yang saya amati waktu supervisi pembelajaran, itu perubahan yang menonjol sekali adalah di pemahaman atau karakteristik peserta didik dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi guru penggerak bisa membedakan antara siswa yang kemampuannya level rendah, level sedang, kemudian level tinggi, sehingga semua terfasilitasi. Yang level tinggi tidak harus menunggu pergerakan dari yang level sedang maupun level rendah. Begitu juga yang level rendah bisa terbantu juga dari anak-anak yang punya kemampuan level yang sedang maupun tinggi. Selama menjadi guru penggerak sudah hampir ini mau ke Lokakarya 2, sudah ada sekitar 3 bulan.
Perubahan yang saya rasakan, pertama, potensi, inovasi, kreativitas dari guru penggerak luar biasa. Aksinya benar-benar bisa diterapkan di dalam kelas, terutama dalam proses pembelajaran. Yang kedua, guru penggerak di SMP 1 Parakan bisa mempengaruhi guru-guru lain dalam proses pembelajarannya. Kedepannya memang akan kita buat praktisi pembelajaran atau komunitas praktisi yang akan di-SK-kan oleh kepala sekolah, tapi ini masih dalam tahap belum di-SK-kan, tahap awal persiapan. Nanti insya Allah setelah Loka Karya 2 ini, yang mana di Loka Karya 2 ada materi khusus komunitas praktisi, nanti akan kita bentuk komunitas praktisi, yaitu biar berkolaborasi antara guru yang memang tergerak untuk bergerak untuk memperbaiki pembelajaran ke depannya menggunakan kurikulum 2020, sehingga nanti walaupun ada 5 guru penggerak nanti akan bisa berpengaruh pada guru-guru yang lainnya. SMP Parakan pada tahap 2 ini juga ditunjuk oleh Kementerian sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Alhamdulillah lolos bersama SMP 1 Temanggung, SMP 1 Panjangan, dan SMP 1 Gemawang. Untuk tahap 2 4 sekolah yang lolos. Mudah-mudahan dengan adanya 5 guru penggerak di SMP Parakan bisa memaksimalkan program dari Kementerian Sekolah Penggerak, Guru Penggerak yang akhirnya menggali potensi siswa, pelayanan pada siswa secara maksimal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan sosialisasi aksi nyata modul 1.1 sampai 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 4 SMP Negeri 1 Parakan. Ibu-ibu yang kami hormati, di sini saya selaku calon guru penggerak meminta waktunya untuk mensosialisasikan materi yang sudah kami terima selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Ibu-ibu yang saya hormati, di sini modul 1.1 ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional kita. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri undangan kami untuk kegiatan aksi nyata sosialisasi modul 1.1 sampai 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Temanggung di SMP Negeri 1 Parakan. Baiklah Bapak Ibu semuanya, dari aksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang perlu kami sampaikan adalah yang pertama tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Terima kasih atas kedatangan dan waktu yang diluangkan oleh ibu siang hari ini. Saya Diahawati Fitriani, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMP Negeri 1 Parakan, akan mensosialisasikan hasil pendidikan calon guru penggerak saya untuk modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Pada modul 1.1, bahasan yang diangkat di modul tersebut
Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam pendidikan ada dua kata kunci. Yang pertama yaitu pengajaran, yang kedua tentang pendidikan. Kedua kata itu mempunyai makna yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dihormati, terima kasih kami sampaikan atas kesediaan Bapak Ibu untuk bersama-sama dengan kami berkumpul di ruang kelas ini untuk mengikuti sosialisasi modul 1 dari calon guru penggerak angkatan 4. Bapak Ibu yang dihormati, perlu kami informasikan bahwa salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak adalah mensosialisasikan apa yang sudah kami dapatkan dalam masa pendidikan dan praktek kami sebagai calon guru penggerak kurang lebih selama 2 bulan kemarin. Jadi selama 2 bulan kurang lebih dari modul 1 yang kami terima ada 4 sub yang sudah kami pelajari. Yang pertama adalah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua peran dan nilai guru, yang ketiga visi guru, dan yang terakhir budaya positif. Tempat itu kami akan paparkan satu persatu, minimal kita bisa mengetahui apa yang kami dapatkan selama pendidikan dan praktek kami sebagai calon guru penggerak. Filosofi dari tokoh pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara, dan kebudayaan. Yang kedua, kebudayaan itu dinamis. Yang ketiga, guru itu menuntun. Yang keempat, cipta, karsa, dan karya. Yang kelima, berpihak pada murid. Yang pertama, pendidikan dan kebudayaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang ada dalam hidup di masyarakat kebangsaan Indonesia. Jadi, dan kebudayaan yang harus kita lalui itu adalah tempat persemaian segala benih yang ada pada kebudayaan hidup di tengah-tengah masyarakat kebangsaan. Tidak hanya pendidikan, tapi budaya juga harus masuk dalam pendidikan yang ada di sekitar kita. Ada keterkaitan antara pendidikan dan kebudayaan dan merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak bisa terpisah antara pendidikan dan kebudayaan yang ada di negeri kita. Yang kedua adalah kebudayaan itu dinamis. Di sini kita lebih memfokuskan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara tidak ada kebudayaan yang sama. Semua kebudayaan baik di negara maupun di luar negara kita itu tetap ada perbedaannya. Pertukaran kebudayaan itu kita harus siap menerima kebudayaan dari manapun, dari negara manapun. Yang harus kita keluarkan adalah identitas masing-masing dari budaya kita sendiri. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah guru itu menuntun. Jadi kalau dulu pendidikan itu adalah proses pengajaran dari guru kepada siswa, jadi hanya berfokus kepada guru. Nah, sekarang budaya pendidikan adalah guru harus menuntun siswa segala kodrat yang ada pada siswa, baik jasmani maupun rohani, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan siswa baik di dunia dan di akhirat. Dan juga aspek keterampilannya itu lebih ditekankan. Yang ketiga, yang keempat adalah cipta, karsa, dan karya. Guru harus bisa menciptakan, memberi karsa dan karsa setelah budi pekerti yang bisa dikembangkan oleh siswa atau peserta didik. Jadi pendidikan harus memberikan anak bisa menciptakan sesuatu atau berkarya akan sesuatu, termasuk juga bisa merasakan apa yang saya peroleh dari pendidikan, sekaligus juga bisa mengaplikasi apa yang diperoleh dari apa yang disampaikan oleh seorang pendidik pada anak. Jadi pendidikan harus sepenuhnya berpihak pada anak, berarti harus memberikan kesempatan pada siswa untuk berkembang lebih dalam sesuai dengan kebutuhan yang dia perlukan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Pendidikan adalah seluruh daya upaya
jasmani maupun rohani, cita karsa dan karya untuk tujuan memerdekakan aspek lahir dan batin manusia. Tujuan akhir memerdekakan aspek lahir batin manusia, bukan merdeka merdeka itu merdeka untuk mencari ilmu. Inti dari merdeka belajar, karena fokus akhir adalah tadi merdeka belajar, merupakan sebuah gagasan yang membebaskan para guru dan siswa dalam menentukan sistem pembelajarannya. Di ke depan mau diolah seperti apa itu guru. Intinya nanti kita tidak lagi belajar seperti sekarang di meja dan kursi, tapi kita juga bisa belajar di luar, di lingkungan, atau sekolahnya anak bisa di lantai, bisa di tempat lapang, atau tidak duduk manis, bisa ngedep dan sebagainya untuk mencapai ilmu yang dibutuhkan oleh siswa. Dan nilai guru kita itu harus memiliki 5 nilai. Mandiri, kita harus mampu untuk berdiri sendiri. Yang kedua, reflektif. Yang ketiga, mampu berkolaborasi dengan orang lain. Yang ketiga, inovatif. Selalu berinovasi. Jadi guru tidak boleh hanya duduk diam, tapi harus mengikuti keadaan zaman sehingga bisa mengetahui murid yang dibutuhkan apa saja. Yang kita berikan harus sepenuhnya berorientasi kepada siswa. Ini 5 nilai yang harus ada pada guru saat ini dan sekarang. Mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Sedangkan peran guru, kita sebagai guru itu harus mampu sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua, kita harus mampu menggerakkan komunitas. Guru itu juga harus mampu menggerakkan sumber daya yang ada di sekitar kita. Dalamnya di kelas saja, bisa di luar kelas, atau sumber daya di lingkungan yang sekitar kita. Makanya boleh kalau belajar PS, IPA, kita bisa menuju ke alam pasar, boleh, ke laut itu boleh, keluar yang ada pada potensi yang ada di sekitar kita. Yang berikutnya adalah guru harus mampu menjadi coach, adalah mampu menjadi pemimpin atau mampu memberikan pembelajaran kepada pemimpin teman sekitarnya atau di antara teman-teman. Guru juga harus mampu berperan untuk mendorong kolaborasi, kerjasama. Jadi, kalau sekarang guru harus mampu saling mengingatkan, berkolaborasi. Yang pandai memberikan pengetahuan kepada teman-temannya, yang tidak bisa harus mampu untuk menyerap dari teman-teman agar terus berjalan pembelajarannya menuju kekinian. Yang penting adalah menuju atau berorientasi kepada siswa. Yang terakhir, pihak kepada siswa. Seorang pendidik harus mampu menjadikan siswa kelak akan jadi pemimpin. Makanya ada diskusi. Biarkan siswa jadi pemimpin, biarkan siswa untuk berdiskusi, biarkan siswa untuk berkembang sesuai dengan keinginannya. Memberikan kesempatan kepada pendidik untuk menjadi pemimpin masa depan, menggantikan generasi yang saat ini sedang mungkin. Seorang guru harus mampu memiliki nilai mandiri, reflektif, kemudian kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid agar cita-cita yang Ki Hajar tadi cita-citakan itu menjadi mendorong tumbuh kembang siswa secara holistik, aktif, proaktif dalam mengembangkan pendidik yang berpusat pada murid itu menjadi tercapai. Kemudian seorang guru juga harus mampu sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas, mendorong kolaborasi antar guru, bekerjasama antar guru, kemudian menjadi coach bagi guru lain. Merdeka belajar itu yang diminta pada Ki Hajar Dewantara. Kemudian dalam mengenal visi-misi itu seorang guru penggerak itu capaian visinya harus berpusat pada profil pelajar Pancasila. Jadi intinya kepada profil pelajar Pancasila. Jadi merdeka belajar yang mencita-citakan agar siswa menjadi pemimpin atau pembelajar siswa yang memiliki profil Pancasila agar bisa mencapai merdeka belajar. Ini mengarahnya ke sana. Kemudian untuk mencari visi
inisiatif yaitu tahapan Bagja. Bagja singkatan dari B-nya itu buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G gali mimpi, J itu jabarkan rencana, A itu atur eksekusi. Maksudnya kita mau jadikan kelas seperti apa? Itu pakai teori ini. Pertama, apa sih yang akan saya ciptakan dalam pembelajaran ini? Saya ingin jadi apa? Menginginkan siswa seperti apa dalam proses pembelajarannya? Kemudian kita ambil pelajaran yang lalu. Yang kemarin, yang kurang apa? Yang lebihnya apa? Kemudian setelah itu, impian kita. Saya ingin siswa yang saya ajar menjadi seperti apa? Yang terakhir adalah kita merencanakan. Buat rencana agar visi kita dalam pembelajaran bisa tercapai. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Atur eksekusi berarti kita harus membuat perencanaan dalam menyusun visi pembelajaran yang akan kita lakukan. Profil pelajar Pancasila. Kemudian sekolah yang ramah anak dengan pendidik kita yang profesional. Keinginan kita adalah siswa belajar ke sekolah, datang ke sekolah dengan gembira, bukan karena unsur keterpaksaan yang seperti sekarang ini. Itu impian. Yang terakhir adalah siswa aktif dan kreatif mengikuti pembelajaran. Itu salah satu usaha untuk meraih Merdeka Belajar. Itu budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menuju pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Kalau di sekolah kita alhamdulillah budaya positif banyak seperti budaya antri, kemudian senyum, salam sapa dan lain sebagainya. Yang itu lebih dikedepankan lagi agar siswa lebih bertanggung jawab menuju profil pelajar Pancasila. Kalau dulu itu namanya prototipe. Makanya kemarin ketika sosialisasi saya katakan kita berubah menjadi keyakinan kelas, karena sekarang kita pakainya bukan peraturan kelas atau prototipe, tapi keyakinan kelas yang itu harus dibuat oleh siswa. Menurut Hajar Dewantara, budaya positif itu terdiri dari 5 hal. Yang pertama, disiplin positif adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin. Tujuan mempunyai keyakinan adalah agar siswa memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan. Posisi guru dalam mengatasi keyakinan kalau guru tertib adalah satu sebagai kontrol, sebagai pemukul, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan pengajar. Sekarang tidak boleh lagi menyanyi siswa, tidak boleh. Yang ada adalah memberikan kesempatan siswa untuk sadar bahwa saya salah. Itu penekanan pada budaya positif. 3, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau sekarang ada siswa yang merasa bersalah atau punya kesalahan, harus melalui segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Itu menciptakan kondisi agar bisa memperbaiki kesalahannya, dicari dulu dari mengapa, kemudian dikembalikan kepada kesepakatan kelas, yang akhirnya bermuara pada siswa sadar bahwa apa yang dia kerjakan adalah salah. Demikian 4 materi yang kami dapatkan dalam modul 1 ketika belajar menjadi calon guru pemula. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, monggo kalau ada saya akhiri. Mungkin saya bisa menanyakan tentang sesuatu kepada Ibu Herni. Untuk sekolah kita SMP Negeri 1 Parakan, apakah sudah sesuai, paling tidak bisa mengejawantahkan apa yang menjadi filosofi Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan yang sangat mengapresiasi diri kita, sekaligus bisa mengintrospeksi diri kita, karena insya Allah tahun ini atau tahun depan kita menjadi sekolah penggerak. Secara keseluruhan, kalau kita lihat dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yang dimaksud dengan pendidikan adalah seluruh dari upaya yang digerakkan secara terpadu. Kalau di sekolah kita, insya Allah
mengarah ke sana. Jadi ketika menuju ke profil pelajar Pancasila itu sudah mengarah, siswa sudah diajar beriman bertakwa, kemudian mandiri, kreatif. Hanya satu yang belum bisa kita laksanakan keseluruhan adalah bagaimana memerdekakan siswa dalam proses pembelajarannya. Jadi seharusnya yang ditekankan oleh Gajah Dewantara itu pendidikan adalah seperti menuai benih. Jadi ibaratnya adalah kita tidak lagi memberikan ilmu, tapi biarkan siswa mencari tahu. Kita hanya mancing. Mereka mencari tahu, mereka kreatif mencari tahu. Karena sekarang ada internet, ada lingkungan, sehingga guru hanya memancing saja. Setelah itu mereka mencari tahu. Tugas guru hanya mengontrol sebagai pengontrol. Apabila ada siswa yang salah jalannya, kita bertugas untuk meluruskan apa yang mereka dapatkan salah. Itu sebetulnya dalam proses pembelajaran itu ada beberapa guru yang sudah mengerjakan, tetapi ada yang belum. Kendala utama bagi kita adalah kurikulumnya, karena kurikulumnya belum menjadi kurikulum penggerak, sehingga belum sesuai dengan apa yang diangankan oleh Ki Hajar Dewantara. Karena sekarang kita masih harus memenuhi target. KKM-nya harus seperti ini, kemudian KD-nya juga harus selesai. Itu yang membuat kita terpenjara, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Mudah-mudahan kalau kita sudah tujuh menjadi sekolah penggerak, itu apa yang dicita-citakan sudah bisa tercapai. Itu jawaban dari kami, Bu Rini. Terima kasih atas diskusi kita hari ini. Bapak Ibu yang hormati, demikian tadi apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua. Terima kasih sekali atas kehadirannya dan kesediaannya untuk